sausnya. Papa, udah azan. Lanjutan cerita setelah Boboiboy Galaksi Baraju. Seperti yang kalian tahu, animasi Boboiboy Galaksi Baraju akan tayang pada bulan Juni 2025 nanti. Akan tetapi, walaupun belum tayang, animasi kelanjutan dari petualangan Boboiboy di Baraju malah akan tayang lebih dulu, mendahului penayangan Boboiboy Galaksi Baraju itu sendiri. Loh kok bisa? Jadi, daripada kalian penasaran dan menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi, mending langsung saja kita mulai. Lanjutan cerita Boboiboy Galaksi Baraju. Let's check this out. Yay! Buat kalian yang kurang update, jadi Monster Studio sudah membuat seri spesial khusus untuk ditayangkan selama bulan Ramadan, yang ceritanya masih canon dengan cerita animasi Boboiboy, yaitu Papa Pipi Terpaling Puasa. Lah, kok animasi Papa Pipi sih? Katanya lanjutan dari petualangan setelah arc Boboiboy Galaksi Baraju. Hehehe. Nah, itu dia. Ini tuh emang lanjutan petualangan setelah Boboiboy Galaksi Baraju. Akan tetapi, lanjutan petualangan untuk karakter Papa Zola, yaitu karena timeline Papa Pipi Terpaling Puasa itu terjadi setelah Papa Zola menyelesaikan misi terakhirnya di planet Baraju, sehingga secara tidak langsung peristiwa di Papa Pipi Terpaling Puasa menjadi lanjutan cerita langsung setelah Boboiboy Galaksi Baraju tamat. Ya memang menarik sih, mengingat Boboiboy Galaksi Baraju aja belum tayang. Akan tetapi Monster membuat sebuah mini series dengan durasi yang pendek yang akan menceritakan kisah Papa Zola setelah dia berhenti dari organisasi Tapops. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, tapi bang, kalau cerita Papa Pipi Terpaling Puasa adalah canon, itu berarti ceritanya masuk ke cerita utama family Papa Pipi dong? Harusnya sih iya. Berhubung untuk series terbaru family Papa Pipi ini secara jadwal emang belum rilis, ya kita bisa anggap series Papa Pipi Terpaling Puasa sebagai spin-off dari Papa Pipi Family. Bisa dibilang prolog lah yang akan mengantarkan kita pada cerita utamanya nanti setelah Papa Zola menayangkan movie-nya terlebih dahulu. Nah, ngomongin soal Papa Zola The Movie, beberapa kali Monster Studio melakukan perubahan pada judul movie pertama Papa Zola ini. Dimulai dari judul yang pertama yaitu Papa, kemudian diubah menjadi Papa Game On, dan akhirnya berjudul Papa Zola The Movie. Ya besar harapan Nat menunggu keseruan Papa Zola The Movie, mengingat animasi Boboiboy The Movie 3 yang tidak jadi ditayangkan di tahun ini karena ya kalian tahu sendiri jadwalnya diundur ke tahun depan 2026. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya persaingan film di bioskop yang bisa dibilang membawa IP-IP besar yang tadinya Papa Zola The Movie akan ditayangkan di pertengahan tahun, kini diundur penayangannya menjadi pada akhir tahun. Loh kok bisa? Yaitu karena Nat rasa marketing Monster ini pinter-pinter dalam melihat peluang di lapangan. Mereka itu sadar jika Monster tetap bersikukuh untuk menayangkan Papa Zola The Movie di pertengahan tahun, ya bakal rugi besar bos. Itu karena mereka sadar betul jika Papa Zola The Movie tidak akan kuat untuk bersaing melawan film-film dari IP besar seperti Thunderbolt, Agent of the Movie 2, Fantastic Four, Superman, dan tunggu, film apaan ini? Batman KW kah? Sehingga tentunya Monster Studio yang membawa animasi Papa Zola The Movie sangat sadar dan tidak ingin mengambil resiko untuk head to head dengan IP-IP film besar dengan franchise-nya seperti WoW Animation, MCU, dan DCU dengan IP andalan mereka. Entar alih-alih meledak dan mencuri perhatian, malah ambles karena promosinya yang kurang, kayak film Kebun Binatang milik tetangga. Film apa tuh? Yang hal ini disebabkan karena salah ambil tanggal rilis. Ya, filmnya tuh kebanting sama film Landak yang jauh lebih rame. Ya, tahu sendirilah film yang Nat maksud. Yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, mumpung lagi bahas animasi Papa Zola, buat kalian yang masih merasa berat karena Papa Zola keluar dari animasi Boboiboy,
Nantinya setelah animasi Boboiboy Galaksi Baraju tamat, kayaknya kalian gak perlu khawatir. Toh Papazola udah siap membangun spin-off-nya sendiri. Soalnya ceritanya masih memiliki timeline yang sama dengan animasi Boboiboy dan saling terhubung antara satu sama lain. Dan daripada harus memaksakan Papazola tetap berada di animasi Boboiboy, yang hal ini malah nanti bakal mempersempit pengembangan karakter Papazolanya, emang udah bener jika Papazola dan keluarganya mending dipisah dari cerita Boboiboy CS, sehingga nanti menciptakan cerita baru yang lebih fresh yang berfokus kepada konsep keluarga cemara. Dan nak terasa, walaupun menjadi IP baru untuk Monster Studio, branding dari Papa Pipi ini udah lumayan kuat dan mulai banyak dikenal oleh orang-orang. Ya walaupun tidak sebesar si botak kembar, tapi nak terasa animasi Papa Pipi akan menjadi saingan bagi animasi si botak kembar yang kualitasnya semakin menurun, baik dari segi cerita maupun animasinya. Ya ini bukan pendapat Nat aja ya, soalnya orang-orang juga udah sadar jika kualitas si kembar makin menurun. Sehingga hal ini bisa jadi peluang besar bagi family Papa Pipi untuk memberikan kualitas animasi dan cerita yang jauh lebih baik. Yang Nat rasa IP sebesar si kembar sangat disayangkan menjadi rusak secara perlahan. Hal itu bisa terjadi karena banyak sekali perubahan cerita, tema, dan konsep, ditambah inspirasi yang malah merubah kiblat dari animasinya sendiri. Ya kalian bisa nilai sendiri lah. Ya si botak kembar zaman Majapahit dan si botak kembar zaman sekarang punya cerita yang sangat berbeda. Oke, kalian kalau nonton si kembar zaman Majapahit sekarang, itu tuh kayak beda animasi sama si kembar zaman sekarang, yang penulisannya dan gaya animasinya tuh sangat berbeda jauh. Kayak nama Upin Ipin tuh cuma dipakai buat brandingnya doang, tapi isi cerita dan tokoh-tokohnya berbeda 180 derajat. Sehingga banyak fans lama yang kecewa dengan keputusan Last Compact yang terkesan kehilangan kreativitas mereka. Yang saking kreatifnya, esensi si kembar sekarang sudah berbeda dengan si kembar yang dulu kita kenal. Ya besar harapan Nat, si kembar bisa kembali seperti dulu, memberikan cerita yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan dibumbui dengan pesan moral yang lebih berkesan, bukan hanya sekedar imajinatif. Ya jika masih gitu-gitu aja, suatu saat nanti Nat yakin kepopulerannya bakal ditikung oleh animasi lain yang terus berlomba menjadi lebih baik, terutama Boboiboy sama Izin Ali. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like and subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Tane, bye. Frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah